Aduh. Ketemu lagi di Koplok. Ya, gimana kabarnya teman-teman di rumah aja? Gue mau melakukan kegiatan yang menurut gue sering gue lakukan, cuma belum pernah gue share di vlog gue, yaitu adalah melakukan pengasapan daging. Mantep nih, beef smoke. Nah nih, gue beli 5 kilo brisket di R&B. Segini penampakannya, gede banget. Cuma ini posisi belum ditrim, ini posisi beku. Nah, contohnya trim itu kayak gini. Ini kan masih banyak ada lemak-lemaknya nih, putih. Terus nih, tuh putih-putih. Ini mau kita ilangin. Ih, dingin banget. Taruh sini dulu. Nah, trimming cocok dilakukan di kondisi beku. Kenapa? Karena lemaknya itu kan nanti dia lebih keras. Jadi gampang untuk dipotong. Nah, ini brisketnya udah ditaruh di sini. Kita pakai ini dulu, sarung tangan ya, supaya higienis. Ini tampak, wow, brisketnya cantik banget. Ini adalah Worcestershire, nanti dipakai buat proses rubbing. Cuma ini karena gue baru dapet aja, makanya gue mau nyombong aja tadi. Jadi di sini ada beberapa bagian yang kita buang, tapi ada juga yang kita mau pakai jadi beef broth sama jadi sosis, gitu. Nah, itu contohnya. Banyak banget fat-fat yang kayak gini. Oke, kira-kira segini hasil trimmingannya. Nggak terlalu clean, tapi lumayan, hasilnya segitu. Ini sekitar 1,5 kilo. Nah, kita trim supaya bumbu ini bisa nempel. Tapi sebelum kita bumbuin, ini rencana mau dimasak sekitar seminggu lagi. Jadi kita akan coba bikin beef broth dari sini. Nanti kita brine, kita rendam selama seminggu sehingga dia jadi lebih empuk dan siap untuk diasap dengan lebih baik. Kira-kira dapat segini, sekitar 1,5 kilo. Ini mau kita jadikan beef broth. Tahap selanjutnya dari proses pengasapan ini ya jelas adalah kita mulai mengasap di smoker kita. Ini smoker gua pakai yang smoker tipe offset, yang mana artinya tong di sini khusus digunakan untuk daging yang diasap. Nah, jadi ada tong satu lagi, ini gunanya buat nampung api. Jadi api dibuat terpisah dengan tong daging. Ini yang disebut dengan offset. Punya gua itu sifatnya lebih gede, volume yang bisa diasap itu lebih gede. Terus karena dia terpisah, sumber apinya bisa langsung dari kayu. Nah, kenapa gue pilih pakai kayu ketimbang pakai arang? Karena kayu itu asapnya lebih banyak. Nah, proses yang paling penting dari pengasapan atau nge-smoke itu bukan dari persiapan, bukan ngetrim, tapi ini yang paling penting. Ini adalah proses memanajemen besarnya api. Karena kita bermain dengan suhu, tadi saya bilang bahwa kita main di suhu 275 derajat Fahrenheit. Jadi kita usahakan api menghasilkan suhu segitu, nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah. Ini gue mau nambah apinya karena sudah mulai kecil dan suhunya udah hampir kena di batas bawah 250. Kita akan tambah kayu ini. Jadi ini kayu yang mau kita tambah, langsung aja di boxin. Ini kalau teman-teman mau ngelihat gimana sih dalamnya tong gue itu. Nah itu. Jadi ini sudah proses sekitar 8 jam. 8 jam dia udah memunculkan bark. Hitam-hitam ini namanya bark. Jadi kalau orang awam biasanya ngelihat, waduh ini gosong.
Kagak. Kenapa tong pada 8 jam pertama itu tidak boleh dibuka tutup? Dia proses pembuatan barkingnya tadi. Jadi item-itemnya tadi itu dibentuk di 8 jam pertama. Dan kalau kita sering buka, suhu di tong itu akan sering naik turun, nggak stabil. Jadi kalau bisa mainkan apinya, manajemen apinya itu di angka 275 tanpa membuka tong. Nah, ini sebenarnya keuntungan dari offset smoker adalah di ujung sana, di ujung api situ, di tungku api itu bisa dibuka tutup. Nah, gunanya apa? Selain buat mempermudah masukin kayu, kita juga kalau mau gedein kecilin api, tinggal gedein aja lubangnya. Misalnya apinya kecil, ya dibuka aja agak lebar, jadi ada oksigen masuk sehingga apinya tambah gede. Terus keuntungan kedua, kalau lu nambah kayu, lu nggak perlu ngebuka tong ini, sehingga suhunya ini jadi stabil dia. Jadi kita cuma buka tong yang di sana, masukin kayu, tutup lagi, gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya juga, ini kenapa sih butuh cerobong kayak gini? Nah, ini juga cerobong ini bisa dibuka tutup ya, bisa dibuka tutup. Oh, panas. Gunanya apa? Ya sama kayak tadi, sama kayak seal ini. Kalau ini ditutup, asap akan tambah banyak di sini. Jadi udara panas terperangkap, maka dia akan naik suhunya. Jadi ini mainan ini aja, mainan faktor yang bisa kita mainkan itu adalah asap ini, suhunya keluar dari sini, sama inputan dari tungku. Jadi tungkunya digedein apinya, suhu bakal naik. Jadi kalau misalnya suhu udah ketinggian, dibuka ininya, apinya dikecilin. Pada saat setelah 8 jam, kita harus melakukan mopping atau spritzing. Itu sebenarnya adalah metode untuk menambah kelembaban pada permukaan daging. Nah, dia bisa pakai kayak gini. Ini gue pakai spritzing. Bedanya mopping itu kayak dipel gitu pakai alat. Nah, kalau ini disemprot gitu. Nah, kenapa setiap jam? Ya tadi nggak boleh kering. Jadi tiap jam itu harus dibuka, ovennya disemprot gitu. Nah, ini langsung kita coba ya. Ini spritzingnya gue pakai ini. Jadi kita semprotin. Dia bunyi tuh nyes 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 gitu karena kan panas banget tuh. Jadi kita spritzing. Nah, segitu udah cukup. Kita tutup. Kita tutup lagi. Proses ini berlaku setiap 45 menit sampai sejam selama kita membakar sampai selesai nanti. Jadi ada sekitar 3-4 kali kita spritzing sampai dia matang. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, bahannya spritzing ini apa sih? Nah, ini apa aja boleh sih. Jadi bisa air putih biasa, cuma kalau gue ikutin di forum-forum gitu ya, dia pakai air yang dicampur sama minyak, terus jeruk nipis. Pokoknya ngasem-asem. Pengatur temperaturnya kayak gini nih. Jadi wireless gini. Jadi dia satu modulnya itu masuk ke daging. Contoh kayak gini ya, gue buka. Nah, jadi ada yang dicolok tuh di dagingnya. Colok, masuk ke modul yang ini. Terus di modul yang ini gue bisa ngecek. Dan ini wireless dia. Nah, jadi gue bisa sambil nongkrong gitu. Gue bisa ngecek tanpa mesti ngecek buka-buka tong. Ini menurut gue secret equipmentnya lah. Ini must have. Karena apa? Karena kalau lu boleh pakai temperatur yang colok-colok gitu, dicolok, jadi buka dicolok gitu. Cuma kan nanti ngebuka tong, ngebuka smoker, artinya suhu bisa naik turun lagi. Nah, selanjutnya karena suhu tadi sudah mendekati di 170 derajat Fahrenheit, atau di bilangan tahu gua Celsiusnya berapa gitu, pokoknya 170-an gitu, gua bakal membungkus brisket tadi dengan aluminium foil. Gunanya apa? Supaya mempercepat waktu matang. Jadi gua pingin targetnya tuh di 200 sampai 205 derajat Fahrenheit. Nah, itu ada namanya kondisi daging itu stall itu, jadi dia itu suhunya nggak naik-naik. Jadi dia naiknya pertama gini, naik suhu nih ya, suhu naik terus dia rata gitu, sideway. Nah, terus dia baru naik banget. Nah, kondisi rata itu namanya stall. Jadi itu tuh biasanya bikin stres lah, kok nggak naik-naik suhu gua gitu.
Nah, untuk mengantisipasi biasanya gue bungkus pakai aluminium foil supaya dia makin cepat gitu melewati fase stall. Kita siapin dulu aluminium foilnya. Ini gue dapat yang agak kecil ya, harusnya bisa yang lebih gede. Ini yang kecil. Terus kita angkat brisketnya dari sini. Operatornya nah, jadi kayak tajam gitu deh. Kita taruh dulu sini, terus kita bawa ini brisketnya ke sana. Aduh, berat banget. Kita taruh di sini. Nah, kalau udah rapat kayak gini, kita masukin lagi ke oven. Kita naikkan suhunya di 300 sampai 350 derajat Fahrenheit sampai dia suhu internalnya di 200 Fahrenheit. Jangan lupa dipasang lagi termometernya. Termometer ini jangan lupa dipasang. Kita pasang di atasnya. Gini. Kita pasangnya tuh di bagian apa namanya yang lemaknya, jangan di bagian flatnya. Jadi kita pasang di sini. Colok, udah, tutup lagi deh. Oke, karena ini udah di 194 derajat Fahrenheit, jadi kita mau tengok brisketnya. Kalau misalnya sudah tender, kita mau angkat. Kita tes di tendernessnya dengan menusuk probe. Kalau dia lunak, enteng, berarti dia udah matang. Wah, nih kalau teman-teman bisa ngerasain nih, udah kayak nusuk jelly. Empuk banget. Oke, itu tadi kita udah angkat di suhu 201 tadi, 201 202. Nah, kita mau resting dulu. Ini sekitar 1 sampai 3 jam. 3 jam sih paling enak. Nah, jadi besok pagi udah ready. Ini waktu menunjukkan pukul 2:30 pagi. Kita total tadi berarti ngebakar sekitar 14 jam ya, 14 jam untuk 8 kilo brisket. Kalau masak daging itu kenapa mesti di resting gitu ya, gunanya supaya bisa menyerap jusnya lagi. Nah, kenapa ini diserap? Karena kita pasti nyari sensasi juicy kan pada saat makan daging itu, pasti potong itu juicy-nya masih. Nah, kalau dia nggak di resting, kecenderungannya dia akan kering, jadi jusnya tuh nggak udah aja keluar gitu, nggak diserap lagi. Nah, makanya untuk yang asap ini bahkan ekstrimnya sampai 3 jam kalau sempat. Nah, ini kebenaran gue sempat ya, kita coba resting 3 jam jadi supaya dapat juicy yang paling bagus, paling enak ya. Sampai ketemu besok. Ya, ngomong-ngomong tentang daging brisket atau bahasa Indonesianya sandung lamul ini, ada 2 tipe yang membentuk satu kesatuan brisket, yaitu flat dan point. Yang mana flat itu bagian brisket yang dia minim lemak, lean, dan point itu yang kaya akan lemak, di tengah-tengahnya nyempil lemak gitu. Nah, biasanya bagian ini nih yang paling enak dan instagramable. Lihat tuh juicy-juicy gitu, mantap. Wah ya, banyak ya. Wah, ini dia nih brisket Doski. Jaling apa? Jaling? Juggling gitu loh. Aduh.
Beda lah. Ini belanja dagingnya di Ini makanan kampung, Pak. belanja daging di mana? Mam, gimana Mam? Pasar Baru, pasar itu. Ini makanan kampung. Jige. Kita rusak yang habis sepeda. Mantap. Gimana Pak? Mantap Pak. Mantap tuh Pak. Ya Pak Bari, kita harus saking habis sepedaan ya. Besok sepedaan lagi. Harus dibayar sepeda lagi. Monggo Pak. Langsung sendiri aja Pak. Gimana Pak? Testimonialnya Pak? Daging. Luar biasa. Juicy Moy. nggak? Juicy nggak? Juicy banget. Wah Pak. Ini bawa dulu. Panggil dulu. Kayaknya lagi. Udah sini anjir. Oh ya. Yeah. First bite. First bite-nya mantap ini, harus repeat order. Oh gitu ya? Iya, padahal saya juga nggak beli juga sih ini. Oh. Bila kau